Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum. Dan untuk pembacaan di siang ini, kita tidak berlama-lama. Yang tidak kau sadari, dia telah menjalani karmanya karena telah menyakiti kamu. Mungkin banyak dari kamu tuh yang bertanya-tanya, Kak, sebetulnya hukum sebab akibat itu ada nggak sih? Ya pasti ada. Tapi memang untuk ritmenya itu kita nggak bisa bilang directly instant karma, itu belum tentu teman-teman, kecuali memang Tuhan itu ingin dia cepat-cepat untuk menerima karma, karena mungkin karmanya di depan masih jauh banget gitu. Nah tapi ada juga orang yang menjalani karmanya itu slow down. Nah kita akan lihat di sini untuk energi-energi orang yang karena telah menyakiti kamu. Kira-kira hal apa saja sih yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja menyakiti dirimu? Kita akan lihat ya. Relax, nggak usah fokus ke nama siapapun, karena ini bisa jadi siapapun yang nyakitin kamu. Flowering, energinya ini pasti energi, ada energi dari feminin ya teman-teman. Orangnya energinya dari energi feminin. Kemudian dia bisa wanita ya. Ini bekas teman kamu, bekas rekan ya. Kalau aku lihat kamu kenal sama dia, kamu mungkin pernah happy sama dia, pernah senang-senang. Creativity bisa jadi pekerjaan yang sama, posisi yang sama, kemudian pekerjaan yang sama, sempat pernah kerja bareng. Sebetulnya energinya ini tuh tadinya tuh energinya bagus. Aku lihat ya, energinya tadinya bagus. Energinya tuh mengalir ya, kayak saudara, kayak kakak, kayak adik. Dan orangnya ini itu bisa jadi pemikirannya tua atau pemikirannya lebih dewasa, maksud saya. Lebih dewasa atau dia lebih tua daripada kamu. Dia pernah berkorban buat kamu, dalam arti dia pernah bantu kamu, baik keuangan ataupun kasih support secara secara sikap. Dan di sini dia itu jeleknya adalah dia membanding-bandingkan kamu. Aku nggak tahu ini apakah ada energi dari teman kamu sendiri atau seseorang ini, tetapi di sini dia kayak ada yang kayak membandingkan kamu dengan seseorang atau melibatkan kamu dikala dia sudah punya pasangan, bisa jadi ya. Kita akan lihat untuk kabar terbarunya dulu ya, yang mungkin bisa menjadi clue tambahan. Kalau gini kan masih rabun, ini temen gue juga ada yang kayak gini. Aku kan akan ambil ini dia. Kamu tuh mirroring, jadi bisa jadi kesukaan kamu, warna yang kamu suka, terus lagu yang kamu suka bisa jadi sama, cemilan yang kamu suka mungkin, atau apapun, hobi, atau ada kemiripan dengan dia. Orangnya itu energinya agresif, dia tuh suka ngecekin kamu ya, suka ngecekin kamu, nanyain kabar kamu. Mungkin baru-baru ini dia tuh intensity tuh komunikasinya aktif dengan kamu, atau ada komunikasi kembali. Dan di sini tuh dia kayak ada, maksudnya kayak jalan aja gitu, mengalir. Aku lihat sih dia masih kayak cari-cari info tentang kamu sih ya, cari-cari info tentang kamu, masih intens agresif ke kamu. Dan orangnya itu ibaratnya kalau aku bilang sebetulnya dia cukup dewasa dan cukup sabar gitu, tapi pernah ada sikap atau sesuatu mungkin yang nyakitin kamu. Kita akan lihat ya, sikap yang menyakitkan itu apa. Sikap yang menyakitkan sehingga menimbulkan karma untuknya. Dia di sini punya pendapat sendiri. Jadi mungkin teman-teman, dia tuh punya pandangan bahwa kamu tidak lagi dibutuhkan. Kamu tidak lagi dibutuhkan. Kemudian di sini
Dia merasa tidak ada perkembangan ya dengan kamu tuh, kamu mungkin terlalu involving ke dalam hidupnya dia, dan dia merasa kayak apa ya, dia tiba-tiba punya pandangan dan kayak melepaskan kamu aja gitu. Mungkin atau bisa jadi dia tidak bisa mengkontrol kamu, mungkin ada sifat keras kepala di sini. Di sini dia punya mimpi lain, dia punya keinginan lain. Dia punya guidance atau punya petunjuk lain ya, sehingga suatu hari dia merasa kayak energi kamu dan dia ini kayak tidak ada perkembangan. Ini tergantung nih, cinta apa enggak ya kamu ituin sendiri. Tapi yang aku bisa baca adalah dia tuh kayak semangat di awal, kayak tegas untuk melepaskan kamu. Tetapi di sini energinya setelah melepaskan, dia punya keinginan lain. Mungkin dia bilang dia lebih bahagia tanpa diri kamu, tapi ternyata everything is going slow. Terlalu apa ya, aku bilang terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu percaya sama yang lain, dan akhirnya tidak ada perkembangan apapun gitu ya. Sekarang ya tidak mendapatkan pencerahan apapun. Aku akan buka mungkin ciri-ciri yang lebih dalam lagi sebelum kita masuk. Orangnya sangat emosional. Kalau bicara juga dia itu apa ya, senang dengan hal-hal yang berbau fisik teman-teman. Jadi senang menyentuh ya, memeluk. Dia itu orangnya secara finansial dan karir tuh juga termasuk berjalan ya, aman. Terus dia itu gampang ngantukan, dia tuh suka sekali didukung sama orang lain. Dia mungkin punya bibir yang indah, dia punya keteguhan hati, dia orangnya kuat ya, maksudnya jarang sakit. Kalaupun sakit dia masih bisa bertahan gitu, survive, tahan banting. Dia tuh sukanya orangnya ngomong tuh apa yang ada di pikiran, nggak dikontrol kadang-kadang. Dia punya gigi yang kuat, dia punya tenggorokan yang sehat ya, maksudnya dia kalau suaranya juga enak lah, kalau dengar juga kayak ada kayak ada apa ya, kayak ada sirupnya gitu loh. Apa tuh sirup ya, kayak kita kayak ada hipnotisnya ya, karena dia tuh cenderung di throat chakra, dan kamu tuh bilang dia itu sebetulnya memang cocok buat kamu, karena di sini dia tuh kalau ngomong pakai hati sebetulnya. Cuman entah kenapa mungkin dia punya pilihan lain ya, sehingga kalian itu kayak misah jalan. Ingat ya, ritmenya itu bisa jadi bekas teman kantor kamu, orang yang seprofesi, pekerjaannya sama, teman bisnis atau rekan. Aku lihatnya ya. Ya orang yang menyakiti kamu ya karena tiba-tiba ya going with the flow and then say goodbye aja gitu. Dan energinya sekarang ini going down, jadi agak slow sekali. Sekarang kita akan lihat untuk yang mungkin kau tuh udah nggak peduli ya sama orang ini, tapi kita lihat energinya apa, karena telah menjalani karma, karena telah menyakiti kamu. Oke, ini bisa energi dia atau energi kamu ya teman-teman. Bisa kamu cross watcher atau siapapun itu. Yang aku lihat pergerakan dia itu penuh dengan kerikil tajam ya, terutama ini dia punya masalah keuangan yang besar kalau aku lihat. Walaupun dia mungkin karirnya berjalan, dia tuh sampai ke depan tuh belum memiliki keinginan apa ya, belum memiliki keputusan untuk hidupnya sendiri, masih suka nanya-nanya ya, dia masih bingung. Dan kalau aku lihat di sini dia itu kayak ada
apa ya, dalam hati kecilnya tuh pengen ada komunikasi, tapi mungkin komunikasinya nggak langsung ke kamu. Pengen ada komunikasi langsung, dikarenakan di sini ada masalah pekerjaan yang sangat besar, bisa terjadi terlibat hutang yang banyak. Lalu yang aku bisa bilang ya pasti masalah finansial. Dia masih bingung apakah ini bisa tercover semuanya. Ada keinginan dari dia itu yang kayak pengen ngobrol lagi. Ya ini terkait dengan kemajuan dia sih teman-teman. Dengan kemajuan dia ya. Ini yang agak aku bilang sih kurang banget. Dia stres dengan jalan yang sudah diambil sendiri sih. Ya gimana ya kalau misalnya orang itu sudah memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri, kita kan sebagai orang lain ya, mungkin kita tidak diperdulikan lagi atau tidak dibutuhkan, kita tidak bisa memberikan advice apapun kepada orang ini. Karena aku melihatnya juga sikapnya dia itu keras kepala ya, sikap dia keras kepala. Kita akan lihat lagi untuk karmanya ya, karena telah menyakiti kamu. Teman-teman, ini di sekelilingnya ya, sebetulnya dia itu tidak yakin, dia tuh menggunakan banyak muka ya, jadi orangnya itu sebetulnya mungkin dalam situasi tertentu dia tuh kayak apa ya, kayak banyak penolakan, atau aku lihat banyak orang yang berpura-pura ya, dan dia juga mungkin berpura-pura seneng dengan sekitarnya sekarang, atau dengan rekannya sekarang, atau partnernya ya, aku lihatnya seperti itu. Aduh, aku alhamdulillah banget loh ini kartu ketemu. Aku udah mau nangis. Ternyata nyelip. Alhamdulillah. Tapi aku udah cetak baru lagi masalahnya. Kadang-kadang gitu kalau jadi penarot, satu kartu hilang udah nggak bisa kepake. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa dipakai. Kemarin aku cari loh padahal di sini nggak ketemu. Sekarang ketika shuffle baru muncul. Teman-teman, aku ngeliat ada energi depresi ya, kepusingan sendiri, karena ternyata sekitarnya tidak lebih baik, atau pasangan, misalnya dia laki-laki, ini romansa, tidak sebaik kamu. Energinya banyak sekali dengan ketakutan. Oh ya, ada banyak konflik teman-teman di sini, dari kehidupan sosial, pertemanan, lingkungan sekitar ya, ini banyak penundaan, banyak konflik. Kemudian di sini tuh banyak sesuatu planning yang kayak mungkin tertunda. Aku ngelihat energinya di sini itu ketakutan, depresi, ada sedikit paranoid ya, bukan sedikit lagi, aku rasa banyak ya, dia terlalu pesimis dalam hidup. Oke. Di sini sebetulnya kalau aku lihat dia tuh ingin dicintai, tetapi takut. Dia menyesal karena mungkin meninggalkan orang yang sayang sama dia, mungkin which is itu kamu, penuh dengan ketakutan. Dan aku rasa di sini dia tuh mengambil sikap yang aku bilang agak sedikit tidak dipikir ya, buta. Terus dia di sini merasa kayak salah jalan kala itu. Banyak yang gak suka sama dia, banyak yang protes ya. Ini ada beberapa di antara orang yang kau pikirkan, ada yang terlibat masalah hukum juga teman-teman, dituntut untuk menyelesaikan sesuatu karena mungkin ada hasil yang tidak sesuai. Kok hidupnya gini banget ya? Tuh, di sini ada musuh dalam selimut sih sebetulnya. Ada enemy, ada musuh. Kemudian bisa jadi kalau misalnya ya dia
kalau ini kau libatkan dalam hal masalah cinta, maka dia dikhianati lagi sama pasangan yang baru. Begitu. Di sini ternyata dia juga sama, terkhianati oleh teman sendiri atau terkhianati oleh pasangannya yang baru apabila ini terlibat yang kau pikirkan adalah masalah cinta. Siapapun yang menyakiti dirimu, ini ada instan karmanya. Dan aku bilang di sini hidupnya dia lagi terpuruk banget. Lalu apa yang ingin dia lakukan dalam waktu dekat? Mungkin yang ada hubungannya dengan kamu saja ya. Cinta. Oh, pengen datang memberikan cinta. Aku lihat ya di sini dia pengen minta maaf secara personal ke kamu, pengen balik-balik lagi. Dan kalau aku bilang energinya apakah energi yang sebenarnya bisa membuat kamu mungkin luluh lagi? Ya, aku akan ambil kartu di sini. Apakah sebaiknya kau terima dia lagi atau memaafkan ya jika ini pertemanan atau ini hubungan spesial? Apakah harus memaafkan? Kartunya hati-hati ya, hati-hati saja, jangan dibuat serius dulu. Kalau misalnya memaafkan, ya kamu santai aja, gak usah terlalu agresif sama dia. Tapi ya kalau dibilang playfulness, gak usah terlalu dianggap serius ya. Kalau dia datang lagi minta baikan lagi, karena kita gak pernah tahu sifat orang itu berubah seumur hidup atau dia berubah dikarenakan memang punya masalah. Kadang-kadang kan kayak kita sendiri nih, kita nggak usah ngomong sama orang deh, kita ngomong sama Tuhan aja. Kadang-kadang kita kalau lagi seneng kita lupa ibadah, tapi kalau kita lagi susah kita baru ingat Tuhan. Nah kayak gitu-gitu, sama aja manusia. Tuhan pun kadang suka dilewatin, apalagi kita. Gitu ya teman-teman. Dan ini mungkin untuk nama-nama yang terkoneksi dengan bacaan ini. Jika memang namanya nggak ada, kamu nggak usah khawatir, kita cuma pinjem energi dari mereka. Mungkin dari sekian banyak orang ini, ya, sekian banyak orang ini, itu terkoneksi sama kamu. Oke, kira-kira ini teman-teman untuk pembacaannya. Mudah-mudahan pembacaanku di siang ini menjadi nasihat yang baik, dan minimal kamu tahulah bahwa setiap orang yang menyakiti orang lain maka akan harus menerima untuk disakiti. Gitu. See you when I see you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.